Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada manusia, yaitu pada laki-laki dan wanita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah sistem organ yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan melalui proses reproduksi. Pada pria, sistem reproduksi ini digunakan untuk menghasilkan sperma dan dikirim pada tubuh wanita. Lalu, pada wanita, sistem reproduksi ini digunakan untuk menghasilkan sel telur dan untuk berkembangnya janin. Sistem reproduksi juga mengatur hormon-hormon yang penting bagi sistem reproduksi. Sistem reproduksi juga sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia, yaitu untuk sebagai menghasilkan keturunan, terus keanekaragaman genetik dan untuk stabilitas populasi. Selanjutnya yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita. Di sini yang pertama itu ada ureter. Nah, ureter ini merupakan bagian dari sistem urinaria yang berfungsi membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Nah, selanjutnya di sini ada ruas tulang belakang yang merupakan bagian dari sistem rangka. Ruas tulang belakang ini berfungsi untuk menopang tubuh dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya di sini ada ovarium. Nah, ovarium dan saluran tuba falopi. Nah, ovarium ini berfungsi untuk mengatur siklus menstruasi dan menghasilkan sel telur. Nah, selanjutnya di sini itu ada labium minus. Nah, labium minus ini berfungsi untuk melindungi klitoris, lubang vagina, dan lubang uretra dari infeksi dan iritasi. Selanjutnya di sini di bawahnya labium minus ini ada labium majus. Nah, labium majus ini berfungsi untuk melindungi organ reproduksi eksternal seperti labium minus dan lubang vagina, serta membantu mencegah masuknya kotoran. Nah, di sini ada sigmoid kolon yang merupakan bagian dari usus besar yang berfungsi untuk menyimpan feses sebelum diekspresikan. Selanjutnya, fungsi organ bagian dalam. Di sini ada rahim, merupakan organ berongga berbentuk seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat implantasi dan berkembangnya janin selama kehamilan. Fungsinya yaitu melindungi dan memberi nutrisi pada janin yang sedang berkembang. Dan myometrium berfungsi sebagai lapisan otot polos dinding rahim yang fungsinya itu untuk berkontraksi rahim saat melahirkan dan membantu mengeluarkan darah saat menstruasi. Perimetrium yang garis berwarna putih yaitu lapisan terluar rahim yang terdiri dari jaringan serosa. Fungsinya untuk melindungi rahim dan mencegah gesekan dengan organ sekitarnya. Itu endometrium sebagai tempat implantasi embrio saat terjadi pembuahan yang fungsinya yaitu berperan dalam menyediakan nutrisi bagi embrio yang berkembang. Selanjutnya ada fornix. Dan ini fornix itu adalah ruang di sekitar serviks yang berfungsi sebagai tempat penampungan sperma setelah melakukan hubungan seksual dan juga dia berperan dalam proses pembuahan. Lalu di sini ada serviks. Serviks itu adalah leher rahim yang menghubungkan antara rahim dengan vagina yang berfungsi sebagai tempat untuk mencegah infeksi dan juga saluran sebagai tempat keluarnya menstruasi dan pengeluaran bayi saat persalinan. Lalu ada rektum. Rektum sebenarnya tidak masuk ke dalam sistem reproduksi, tetapi rektum ini dekat dengan sistem organ reproduksi pada wanita. Nah, rektum ini berfungsi untuk menyimpan feses sebelum dikeluarkan. Lalu ada greater vestibular gland yang biru ini, dia itu berfungsi untuk menghasilkan cairan yang dapat membantu dalam proses berhubungan seksual agar vulvanya tetap lembab. Lalu yang bawah ini ada anus. Anus juga tidak termasuk dalam sistem reproduksi, tetapi anus ini juga dekat dengan organ reproduksi pada wanita. Anus ini berfungsi untuk jalan keluarnya si feses dari dalam tubuh. Yang selanjutnya ada vagina, di mana vagina ini merupakan sistem organ reproduksi pada wanita yang fungsi utamanya sebagai jalan keluarnya darah pada saat wanita mengalami menstruasi.
Yang selanjutnya ada vesicointerin pouch atau kantung vesicointerins yang berfungsi sebagai penanda anatomi penting untuk endometriosis kronis. Yang selanjutnya ada varauretal glands atau kelenjar skene yang berfungsi untuk mengeluarkan lendir selama aktivitas seksual. Yang selanjutnya ada urinary bladder atau kandung kemih. Fungsinya untuk menampung dan mengeluarkan urin dari tubuh. Selanjutnya, uretra. Dia itu berfungsi untuk mengeluarkan urin. Uretra bekerja dengan mengalirkan urin keluar dari tubuh ketika kantung kemih sudah penuh. Otot-otot di sekitar uretra akan membuka dan mengalir dan urin akan mengalir keluar saat buang air kecil. Lalu ada klitoris. Dia itu berfungsi sebagai pusat kenikmatan seksual pada wanita. Ketika klitoris dirangsang, aliran darah akan meningkat dan membuatnya membesar dan semakin sensitif. Selanjutnya ada simfisis pubis. Dia berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Saat seorang wanita hamil, pabrik simfisis ini menjadi lebih fleksibel dan memungkinkan ruang lebih bagi bayi selama persalinan. Proses ini membantu tubuh wanita menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi selama kehamilan dan persalinan. Lalu rectourin pouch yang di sini, dia itu berfungsi untuk menampung cairan tubuh yang dihasilkan oleh organ reproduksi seperti cairan yang dikeluarkan selama menstruasi atau proses peradangan. Selama kehamilan, rectourin pouch bekerja dengan cara menampung cairan dan memberikan ruang bagi organ-organ reproduksi agar tetap berfungsi tanpa gangguan. Lalu tuba fallopi. Dia itu berfungsi sebagai tempat pertemuan antara sel telur yang dilepaskan dari ovarium dan sperma yang masuk selama hubungan seksual. Tuba fallopi menangkap sel telur yang dihasilkan oleh ovarium saat ovulasi dan membantunya bergerak menuju rahim dengan bantuan silia. Jika terjadi pembuahan, tuba fallopi menjadi tempat awal perkembangan embrio sebelum menuju rahim. Jika tidak terjadi pembuahan, sel telur akan keluar dari tubuh melalui menstruasi. Kemudian pada sistem reproduksi pria, di sini yang pertama ada penis, yaitu organ kopulasi untuk menyalurkan sperma ke dalam vagina, yang fungsinya itu untuk keluarnya urin dari tubuh. Dan kemudian ia juga memiliki jaringan ereksi yang dapat mengeras saat rangsang. Kemudian yang kedua ada testis, yang menghasilkan sperma atau spermatogenesis, yang memproduksi hormon testosteron. Fungsinya yaitu untuk mengatur perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder pria. Yang ketiga ada epididymis yang warna krem di atas putih, yaitu tempat pematangan dan penyimpanan sperma. Fungsinya untuk membantu pergerakan sperma dan memberi nutrisi pada sperma. Kemudian di sini yang keempat yang berwarna biru yaitu vena. Fungsinya mengalirkan darah kaya CO2 dari testis kembali ke jantung. Yang kelima yang berwarna merah yaitu arteri testicularis yang mengalirkan darah kaya O2 dari aorta ke testis. Fungsinya menyuplai nutrisi untuk proses spermatogenesis dan bercabang dari aorta abdominalis. Nah, kedua pembuluh darah ini, vena dan arteri testicularis, bekerja sama dalam sistem termoregulasi testis agar suhu optimal untuk produksi sperma dan menjaga keseimbangan nutrisi dan pembuangan sisa metabolisme. Baik, selanjutnya ada vas deferens yang ini. Ini adalah saluran yang membawa sperma dari testis ke uretra. Ini vas deferens ini berperan penting dalam transportasi sperma selama ejakulasi. Lalu ada vesicula seminalis. Itu dia menghasilkan cairan yang menjadi bagian dari semen. Nah, cairan ini itu memberikan nutrisi bagi sperma yang dan dapat membantu dalam transportasinya. Lalu yang kuning ini itu ada glandula seminalis. Itu dia menghasilkan sebagian besar cairan semen yang membantu dalam mobilitas dan pelindungan sperma pada saat berada di dalam saluran reproduksi wanita. Lalu ini ada sakrum. Sakrum ini bukan dari bagian organ reproduksi, tetapi sakrum ini memiliki peran penting di dalam organ reproduksi, yaitu sebagai struktur penopang yang memberikan kestabilitasan pada panggul dan berperan juga dalam penempatan organ reproduksi. Selanjutnya ada ejaculator duct.
Ini tuh saluran yang mengalirkan campuran sperma dan cairan seminal ke dalam uretra saat ejakulasi. Nah, ini adalah bagian yang sangat penting dalam proses ejakulasi. Selanjutnya dari sistem reproduksi pria itu ada prostat. Nah, prostat ini juga menghasilkan cairan yang menjadi bagian dari semen yang mengandung enzim dan zat-zat lain. Nah, prostat ini juga berfungsi membantu ejakulasi dengan memompa cairan tersebut ke dalam uretra. Nah, selanjutnya di sini ada bulboretral gland. Nah, di sini bagian ini berfungsi untuk menghasilkan cairan preejakulasi. Dia juga untuk melumasi uretra dan menetralkan keasaman akibat urin. Nah, selanjutnya di sini itu ada skrotum. Nah, skrotum ini merupakan kantung kulit yang berfungsi melindungi dan menopang testis. Nah, selanjutnya di sini ada bulbus spongius muscle. Nah, di sini merupakan otot. Nah, otot ini membantu ejakulasi dengan mendorong sperma dan semen keluar dari uretra. Nah, selanjutnya di dalam lapisan skrotum ini terdapat dartos yang warna kuning ini. Nah, dartos ini berada di bawah lapisan kulit skrotum. Nah, yang berfungsi untuk mengerutkan atau merelaksasikan kulit skrotum. Nah, untuk membantu menjaga kestabilan suhu testis. Selanjutnya ada uretra. Dia itu berfungsi untuk mengalirkan sperma dan juga mengeluarkan urin. Saat buang air kecil, uretra membawa urin dari kantung kemih ke luar tubuh. Selama ejakulasi, uretra mengalirkan sperma dari testis melalui saluran sperma dan dikeluarkan lewat penis. Lalu ada gland penis. Dia berfungsi sebagai area utama untuk merangsang rangsangan seksual yang dapat memicu ereksi dan ejakulasi. Saat seorang pria terangsang, gland penis menjadi lebih sensitif karena aliran darah. Selanjutnya ada corpus cavernosum yang ungu ini. Dia itu utamanya adalah untuk memungkinkan terjadinya ereksi pada pria. Selanjutnya ada uretra. Dia itu berfungsi untuk mengalirkan sperma dan juga mengeluarkan urin. Saat buang air kecil, uretra membawa urin dari kantung kemih ke luar tubuh. Selama ejakulasi, uretra mengalirkan sperma dari testis melalui saluran sperma dan dikeluarkan lewat penis. Lalu ada prepuse atau foreskin. Dia itu untuk melindungi gland penis. Cara kerja itu, dia itu lapisan kulit yang menutupi gland penis untuk melindunginya dari gesekan dan iritasi. Prepuse menghasilkan cairan pelumas untuk menjaga kebersihan dan kelembapan. Jika seseorang disunat, prepuse akan dihilangkan dan gland penis terbuka dan lebih mudah dibersihkan. Yang selanjutnya ada suspensori ligamen. Suspensori ligamen pada penis merupakan struktur jaringan ikat yang berfungsi membuat penis naik pada saat pria mengalami ekresi. Yang selanjutnya ada simfisis pubis, di mana simfisis pubis ini berfungsi untuk menghubungkan dua korset panggul. Yang selanjutnya ada seminal vesicle, di mana berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang membentuk air mani pada saat ejakulasi. Yang selanjutnya ada urinary bladder atau kandung kemih, di mana berfungsi sebagai menampung cairan yang sudah disaring oleh ginjal dan dikeluarkan menjadi urin atau kencing. Yang selanjutnya ada ureter, di mana fungsinya membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penyakit yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Yang pertama itu ada endometriosis. Endometriosis ini terjadi ketika terdapat jaringan yang mirip dengan lapisan dalam rahim atau endometrium ini timbul di luar rahim seperti di ovarium, saluran tuba, dan di sekitar pinggul. Nah, gejalanya itu seperti nyeri menstruasi yang parah, terus ada juga nyeri panggul kronis dan kesulitan untuk hamil. Selanjutnya itu ada kista ovarium. Nah, kista ovarium ini terjadi ketika ada kantung yang berisi cairan yang terbentuk di ovarium. Nah, sebagian besar itu bersifat jinak dan sebagian besarnya lagi itu bisa menyebabkan masalah pada sistem reproduksi. Nah, gejalanya itu seperti nyeri panggul, terus juga siklus menstruasi yang tidak teratur dan rasa penuh di perut. Nah, selanjutnya itu ada prostatitis. Nah, prostatitis ini terjadi jika ada peradangan atau infeksi pada kelenjar prostat pada pria. Nah, bisa bersifat akut ataupun kronis.
Nah, gejalanya itu seperti sering buang air kecil, terus rasa terbakar saat buang air kecil, dan nyeri saat ejakulasi. Selanjutnya itu ada PCOS atau sindrom ovarium polycystis. Nah, gangguan ini terjadi ketika gangguan hormonal yang menyebabkan pembentukan kista kecil di ovarium dan ketidakseimbangan hormon. Nah, gejalanya itu seperti menstruasi tidak teratur, terus juga jerawat dan kesulitan untuk hamil. Selanjutnya adalah gimana sih cara kita menjaga kesehatan organ reproduksi. Yang pertama itu mengganti pakaian dalam atau celana dalam, diganti itu minimal 2 kali sehari. Selanjutnya memakai celana dalam dengan bahan yang menyerap keringat, contohnya bahan katun. Nah, selanjutnya memakai pakaian atau memakai handuk yang kering, lembut, dan tidak lembab. Terus selanjutnya untuk laki-laki dianjurkan untuk sunat atau khitan agar terhindar dari kanker penis. Selanjutnya bagi perempuan setelah buang air kecil, cara ceboknya itu dari depan ke belakang agar kuman yang dari anus tidak ikut ke organ reproduksi, dan ketika lagi haid mengganti pembalut minimal 3 kali sehari. Selanjutnya saya akan menjelaskan siklus menstruasi. Di sini siklus menstruasi terdiri dari 4 fase utama yang saling berkaitan dan dipengaruhi oleh perubahan hormon FSH, LH, estrogen, dan progesteron. Dimulai dengan fase menstruasi pada hari 1 sampai 5, di mana terjadi perubahan lapisan endometrium yang ditandai dengan pendarahan pada vagina. Kemudian dilanjutkan dengan fase folikuler yang terjadi pada hari 6 sampai 13 saat FSH merangsang perkembangan folikel di ovarium dan estrogen meningkat untuk menebalkan endometrium. Pada hari ke-14 terjadi fase ovulasi yang merupakan masa paling subur, ditandai dengan pelepasan sel telur matang dari ovarium akibat lonjakan hormon LH, di mana folikel yang pecah berubah menjadi korpus luteum dan progesteron meningkat untuk mempersiapkan kehamilan. Jika terjadi pembuahan, korpus luteum akan mengalami degenerasi atau hormon menurun dan endometrium luruh. Dan siklus ini baru dimulai dengan menstruasi. Siklus ini umumnya berlangsung selama 21 hari sampai 35 hari dengan rata-rata 28 hari. Namun durasinya dapat bervariasi pada tiap wanita dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti stres, penyakit, atau perubahan berat badan. Yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu fase-fase kehamilan, di mana fase kehamilan ini dibagi menjadi 3 trimester. Trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Untuk trimester yang pertama, di mana usia janin mulai dari 3 minggu atau janin awal sampai ke minggu ke-13. Untuk trimester yang kedua, yaitu usia janin dari 14 minggu hingga 22 minggu. Untuk trimester ketiga atau trimester yang akhir, yaitu usia janin dari 23 minggu hingga 41 minggu. Nah, di sini yang akan selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu di mana trimester pertama atau berada pada 3 minggu awal, di mana nantinya janin atau sel telur ini akan terbentuk dan berkembang, yang nantinya akan menjadi sel janin atau biasa disebut embrio. Yang selanjutnya yaitu janin dalam usia 4 minggu, di mana tabung saraf dari janin tersebut sudah mulai terbentuk dan sudah dapat berdenyut selama 110 kali dalam 1 menit. Yang selanjutnya yaitu pada usia janin 6 minggu, di mana tunas yang kecil sudah mulai berkembang, serta mata, hidung, mulut, telinga, rahang bawah, dan tenggorokan pada janin sudah mulai terbentuk. Usia janin pada usia 7 minggu, di mana perkembangan bayi dalam kandungan sudah mulai terbentuk untuk kaki dan tangannya. Yang selanjutnya yaitu usia janin pada minggu ke-8 sampai 10, itu di mana ukuran bayi sudah berukuran 3 cm, semakin banyak pergerakan dan mulai terbentuk seperti bayi pada umumnya. Yang selanjutnya yaitu trimester 1 pada minggu yang terakhir, yaitu minggu 11 sampai 13, di mana usia janin pada minggu 11 sampai 13, otak janin tersebut otaknya sudah mulai berkembang dengan pesat. Ginjalnya sudah dapat mengeluarkan urin dan jari-jarinya sudah dapat mengepal membentuk tinju. Yang selanjutnya yaitu masuk pada trimester kedua.
di mana berat janin dalam kandungan sudah dapat mencapai 45 gram. Dan pada minggu ke-14 sampai ke-15 itu di mana indera pengecap pada janin sudah mulai terbentuk dan janin sudah dapat mendeteksi cahaya. Nah, yang selanjutnya pada minggu ke-16 sampai 18 di mana janin makin bertumbuh dengan besar dan alat kelamin pada janin sudah mulai terbentuk dengan baik sehingga dapat terlihat jelas pada saat melakukan USG. Yang selanjutnya yaitu usia janin pada 19 sampai 22 minggu di mana perkembangan pada janin sudah semakin berkembang sehingga dapat mendengarkan bumil serta pergerakannya. Juga sudah mulai terbentuk seperti bayi pada umumnya, alis dan rambutnya sudah mulai tumbuh. Yang selanjutnya masuk pada trimester ketiga atau trimester terakhir di mana berat janin bisa mencapai 1 kg dengan otot dan paru-paru yang sudah mulai berkembang. Nah, pada trimester terakhir ini janin akan lebih sering mengalami pertambahan berat badan 3-4 kg dengan tinggi 48 cm. Masuk pada minggu yang terakhir yaitu usia janin pada minggu 30 sampai ke 41 di mana tendangan pada bayi mulai keras dan bumil mengalami kontraksi palsu. Juga mengalami keputihan dan air ketuban pecah mungkin pada minggu ke-39. Di mana jika hal ini terjadi, maka bumil memasuki proses persalinan. Segera pergi ke tempat di mana bumil ingin melakukan proses persalinan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu gametogenesis. Jadi, gametogenesis itu adalah proses pembentukan si gametnya. Pada manusia itu terdapat dua, yaitu pada laki-laki dan pada perempuan. Jadi yang pertama itu ada tahapan pada laki-laki yaitu tahap spermatogenesis. Spermatogenesis itu adalah proses pembentukan sperma di dalam testis. Tahapannya yang pertama itu induk dari sperma itu disebutnya dengan spermatogonium. Spermatogonium ini bersifat diploid yang nantinya akan mengalami pembelahan mitosis dan menghasilkan spermatosit primer bersifat diploid. Nanti spermatosit primer yang bersifat diploid ini akan mengalami pembelahan meiosis pertama yang akan menghasilkan spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Lalu nanti spermatosit sekunder yang bersifat haploid ini nantinya akan mengalami pembelahan meiosis yang kedua yang nantinya akan menghasilkan spermatid yang haploid. Spermatid yang bersifat haploid ini nantinya akan mengalami pendewasaan di bagian epididymis yang akan menghasilkan spermatozoa yang bersifat haploid. Jadi satu spermatosit primer yang bersifat diploid itu akan menghasilkan 4 sel spermatozoa yang bersifat haploid yang fungsional. Selanjutnya pada wanita itu ada tahap oogenesis. Tahap oogenesis ini adalah tahap pembentukan sel telur atau ovum yang terjadi di dalam ovarium. Nah, induk dari sel telur atau ovum itu disebut dengan oogenium yang bersifat diploid, dan oogenium yang bersifat diploid ini akan mengalami pembelahan mitosis yang akan menghasilkan oosit primer yang bersifat diploid. Lalu menarche ini adalah proses menstruasi yang pertama kali terjadi. Itu nanti dia akan mengalami pembelahan meiosis 1 yang akan menghasilkan polosit primer yang bersifat haploid dan oosit sekunder yang bersifat haploid. Kemudian oosit dan polosit ini nantinya akan mengalami pembelahan meiosis yang kedua yang akan menghasilkan ootit dan polosit sekunder yang bersifat haploid. Nah, polosit ini nanti ketiganya ini akan terdegradasi atau akan hancur dan ootit ini akan menghasilkan ovum. Jadi satu oosit primer yang bersifat diploid ini akan menghasilkan satu ovum yang bersifat haploid fungsional dan 3 polosit yang terdegradasi atau hancur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.